pagi yang sangat mulia. Saya tidak melebih-lebihkan ini, tapi di masyarakat ini perlu diteladani yang seperti ini. Baru-baru kita kasih kawin di atas ini masih senyum-senyum, masih sapa saya. Oh, tiba-tiba pada malam ini sudah dipanggil berpulang ke rahmatullah untuk menerima pahala-pahala yang dilaksanakan selama hidup di dunia ini. Ayat yang dibaca saudara kita tadi ini, mari kita renungkan, kita hubungkan dengan ayat yang baru saya bacakan. Ada korelasinya yang sangat erat. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa itu akan mengalami yang namanya kematian. Dan lanjutan ayat tadi itu, sungguh sangat berbahagia orang-orang yang meninggalkan dunia ini terhindar daripada azab neraka. Zuzi'anin nari wa dihilnal jannah. Terhindar dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itu artinya tadi. Jadi kita hidup di dunia ini memaksimalkan usaha maksimal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena memang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di dunia ini hanya untuk beribadah, melaksanakan amal-amal kebaikan dengan dasar iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dari Allah. Sementara sekarang kita hidup di atas dunia ini, seperti ayat yang saya bacakan tadi. Setelah Allah menciptakan kehidupan hidup di atas dunia ini, summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Sesudah itu pasti kamu lamayitun akan mati semuanya. Tidak ada yang tidak akan mati. Seandainya ada yang tidak mati, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, suatu malaikat pencabut nyawa bersama Jibril datang akan mencabut nyawanya Rasulullah, maka ditanya, pilih dicabut nyawa atau ditambah umurnya. Tapi Rasulullah mengatakan, Allahumma rafiqil a'la, saya ingin diangkat ke tempat yang lebih tinggi. Dia pilih dicabut nyawanya. Sudah rindu ketemu dengan sahabat-sahabatnya, para syuhada yang mendahulunya. Sayanya sudah sangat merindukan saudara-saudara saya yang mendahului saya. Insya Allah saya akan ketemu di alam barzakh. Sesudah kita mati, summa innakum ba'da dzalika lamayitun, disambung lagi di surah Al-Mu'minun ini ayat. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Ya, disambung ini ayat berikutnya. Kemudian nanti di hari kiamat tub'atsun, dibangkitkan kita semua. Tulang-tulang yang sudah hancur, daging-daging yang hancur, tubuh atun dibangkitkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah dibangkitkan, maka ujung-ujungnya yang dibaca ananda kita tadi, saudara kita tadi ini, ada golongan kanan masuk surga, ada golongan kiri masuk neraka. Katanya Quran tadi yang dibaca itu, sungguh berbahagia orang
yang terhindar nanti di hari kiamat di asap neraka, dan sungguh berbahagia orang yang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang masing kita maksimalkan, berupaya maksimal. Bagaimana upaya-upaya kita lakukan di dunia yang sebentar sekali ini? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, katanya Quran tadi. Ya, tiada lain kehidupan di dunia ini hanya kehidupan yang yang menipu. Semua yang kita miliki hanya titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan milik kita. Itulah sampai baik kalau kita baca-baca ayatul kursi. Ada sekitar kurang lebih 6.666 ayat di dalam Al-Quran. Ayat kursi inilah yang sangat mulia, yang perlu kita kaji sungguh-sungguh dan mendalam. Ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Baginya Allah memiliki semua apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi yang ada di langit, yang ada di bumi, miliknya semua Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita miliki ini hanya titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta yang kita miliki titipannya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sementara. Pangkat, jabatan, dan lain-lain sebagainya titipan sementara yang diberikan kepada hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pasti pada suatu saat titipan itu miliknya Allah akan diambil kembali oleh pemiliknya. Itu suatu kepastian, suatu sunnatullah, dan itu fakta yang kita lihat. Tidak bisa lagi ada orang yang membantah, tidak diperdebatkan lagi dan tidak didiskusikan lagi, karena di samping Al-Quranul Karim menjelaskan seperti itu juga sudah dilihat dalam kenyataan. Begitu banyak orang yang kaya, begitu banyak orang yang triliunan uangnya, milioner, tapi pasti akan berpisah dengan yang dicintainya. Al-banu wal-banuna zinatul hayatad dunya. Harta dan anak-anak itu adalah perhiasan kehidupan. Jadi kita wajar cinta kepada harta, cinta kepada keluarga, karena memang itu menjadi hiasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu kita cari sebanyak-banyaknya. Perlu cari harta sebanyak-banyaknya. Ya. Kita berdoa, kita diberikan keturunan sebanyak-banyaknya. Karena itu harta keturunan adalah perhiasan dunia. Alhamdulillah orang tua kita tadi ini disampaikan meninggalkan 23 orang cucu. Luar biasa. Rasulullah bersabda, "Idza mata ibnu Adam, ingkata amalu illa min salasin sadaqatun jariyah aw ilmun yantafa'u bi aw waladun salihun yad'ulah." Anak saleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya, makbul doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan 23, satu orang saja kalau diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbi ghfirli wa liwalidayya, perkara kipa mapura dosaku, kipa mapura dosana raya dengan akanku,
warhamhuma jika masih yang raya dengan akanku kare kamarot bayani sagira pada batinan kemasian ngalihat tentu jadi satu saja diterima permohonannya oleh Allah Subhanahu wa taala luar biasa, apatah lagi kalau puluhan orang dan ditambah dengan kita semua luar biasa. Ini kewajiban seorang anak cucu terhadap orang tuanya, sering-sering doakan kepada orang tuanya seperti yang diajarkan di dalam Al-Qur'anul Karim yang kita baca tadi. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang dicintai tadi harta yang saya katakan pada suatu saat dia yang pertama kita tinggalkan. Mau kursi dengia triliunan duitna kaki itu jadi rotokan kami nasembo saya nama tuk baju kok kemana nak kaki rijai di haji baju minta pun nama tahu termasuk siapa saja triliun tripasulu ki pakyam kurena tripasulu ki jasna tripasulu ki sapatunna nari rokok kaki sampulon 2 meter. Lalu lapis ipunna buruknya 5 lapis ipunna bahine kamaki rokokna baju punna buruknya lalu lapis isi lapak-lapak nasi nyiri rokok guys segera kurang lebih 12 ya mama jaleran ya lainnya tinggal semua karena hanya titipan pasti kita akan berpisah dengan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga bakti dari kuburia sekalipun sangat cinta ya tinggal kita dikubur kembali tinggal doa yang kita harapkan bisa dengan keluarga. Wal baqiyatus salihat khairu wa abqa kata Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat indah harta, cari semaksimal mungkin sebanyak-banyaknya secara halal dan thayyiban. Silakan berdoa mendapat keturunan sebanyak-banyaknya. Sebab itu adalah hiasan dunia, tapi perlu kamu ada yang lebih baik. Ada yang lebih baik dari milioner yang triliunan. Ada yang lebih baik keluarga dan lebih kekal. Apa itu? Wal baqiyatus salihatu khairu wa abqa. Amal-amal saleh. Kebaikan-kebaikan itu lebih baik daripada uang. Karena dia setia menemani sampai di alam kubur, sampai di alam barzah, dan menjauhkan dari siksa neraka, serta memasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pengajiran ini melaksanakan ibadah haji di tanah suci, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka imanan kamilan wa yakinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban hasian lidanan zakiran halalan thayyiban wa amalan salihan maqbula wa tijarat lan tabura taubatan nasuha taubatan qabla wa rahatan indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut wal aqwa indal wal fauza bil jannah wan najata minan nar. Di atas ini di atas putaran di Ka'bah itu ini doa yang dibaca wa ngaji di atas ini. Wal fauza bil jannah, ukari pertama lalari surga. Wan najata minan nari, kipa kalerela wa karim batu rirana kata kare. Tidak usah kita panjang lebar bagaimana itu surga karena sinar lagi nampalaman. Begitu indahnya. Karena tidak pernah terlintas pada pikiran begitu indah yang namanya surga. Wal fauza bil jannah wan najata minan nar. Itu mulai dari Hajaratul Aswad sampai kepada Rukun Yamani, itu yang dibaca. Antara lain dari antara sekian banyak permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pernah diminta pengajaran di Mekkatul Mukarramah, tempat yang doa makbul diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Batu Rukun Yamani namanya sing di Hajaratul Aswad
nabaca sini doa sapu jagat di atas sini. Ibu Hajjah ini apa doanya? 7 kali putaran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa adkhilnal jannata kipantama kekeren di surga ta. Berulang-ulang dibaca, minta masukkan ke dalam surga, hindarkan dari azab kubur, hindarkan daripada azab neraka. Insyaallah, mudah-mudahan doa-doa almarhum, ibadah salatnya, ibadah zakatnya, ibadah hajinya diterima semua oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal, insya Allah menjelma jadi teman setia, duduk di dekat kepalanya sekarang di alam barzah, di alam kubur, menemani sampai hari kiamat. Setelah hari kiamat, seperti yang dibacakan tadi, insya Allah dibangkitkan kembali, hidup di alam akhirat. Walal akhiratu khairul laka minad ula. Akhirat itu jauh lebih indah, jauh lebih nyaman dibanding dengan kehidupan di atas dunia ini. Nanti sempurna rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Yang dimaksud Maha Rahim itu nanti disimpan-simpankan, nanti di hari kiamat disempurnakan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala setelah kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan, mari kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yang masih hidup ini. Yang pertama, ya Allah, berilah kami kesempatan untuk taubat nasuha sebelum Engkau mencabut nyawa kami, ya Allah. Allahumma arzuqni bi taubatan nasuha qabla maut. Ya Allah, berikanlah kami kesempatan, jangan cabut kami, ya Allah, nyawa kami sebelum Engkau menerima semua tobat-tobat yang kita pernah laksanakan, sengaja atau tidak disengaja. Kemudian, ya mukallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami di dalam agama Islam, di dalam kebenaran. Kemudian kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka bi husnul khatimah. Ya Allah, berilah saya kesempatan pada saat Engkau cabut saya, nyawa saya, untuk tetap mengingatmu sekalipun di dalam hati sanubari paling dalam, karena lidah tidak bisa lagi bergerak. Tapi berikanlah kami mengingat kepadamu, ya Allah, sebelum Engkau cabut nyawa kami, namanya husnul khatimah. Itu yang kita selalu meminta. Lalu yang kedua, jangan bosan-bosan. Saya pesan kepada anak cucunya, begitu ajaran sungguh sangat sayang, seperti yang saya katakan tadi, kepada anak cucunya, bahkan kepada kita semua. Balaslah jasa-jasanya, pintar membalas jasa. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bihi syai'an. Pintar-pintarlah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena nikmat kasih sayangnya, pemberiannya tidak bisa kita hitung. Lalu disambung wabil walidaini ihsan. Yang kedua yang tidak bisa kita balas jasanya sekalipun kita bagaimana adalah orang tua kita, terutama kepada ibu yang melahirkan kita. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, istri terima kasih.
nakun namate to anu mau ko tere jari kuburuna mau tere jari ulana setiap selesai salat lalu kelupai baca di bawah sumpah sebagai rasa cinta kasih sayang, insya Allah orang tua kita itu akan mendapat nikmat-nikmat di alam kuburnya. Saya kira sampai sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.